Bismillahirrahmanirrahim. Apa tanda orang perkasa kepada lawan saling mengasihi? Sambutlah salam pembuka kata, mudah-mudahan kita dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan setiap perbuatan hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat salam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang sangat terampil dalam mengendalikan diri, sehingga setiap pikiran, sikap, tutur kata efektif syarat dengan makna penuh manfaat. Sahabatku tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita tentang orang yang perkasa. Apakah orang yang perkasa itu yang jago bergulat, yang mengalahkan lawan? Ternyata bukan, sahabatku sekalian. Orang yang perkasa itu adalah orang yang senantiasa bisa mengendalikan diri ketika dia sedang marah. Untuk memperjelas permasalahan ini, cara mengendalikan amarah dalam Islam adalah tema yang akan kita bicarakan pada saat ini. Apa sih bahaya dari marah itu? Marah itu bisa merusak banyak hal. Yang pertama, bisa merusak kesehatan. Orang yang marah, detak jantungnya itu pasti berdetak sangat cepat. Makanya banyak sekali orang yang tiba-tiba marah langsung kena serangan jantung. Tekanan darahnya tinggi karena dengan marah-marahnya itu tadi. Jadi ternyata marah itu sangat merusak kesehatan yang luar biasa. Yang kedua, bahaya dari marah itu sangat merusak penampilan karena membuat wajah kita selalu merengut. Tidak ada seorang pun yang ingin dekat dengan kita jika wajah kita kelihatannya merengut. Malah yang dekat pun menjadi takut. Walau wajah secantik apapun, setampan apapun, bajunya bagus, penampilan oke, tapi kelihatannya wajahnya selalu merengut, tidak akan baik kelihatannya. Yang ketiga, bahaya dari marah itu juga merusak pertemanan dalam sosial. Kita tidak akan ada temannya. Orang-orang akan menjauhi kita jika kita sering marah-marah. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk bertemu dengan saudara-saudara kita dengan wajah yang cerah ceria. Artinya apa? Tidak lain dan tidak bukan, itu menyuruh kita untuk selalu tersenyum. Senyum itu adalah sodako yang tidak perlu mengeluarkan harta sedikit pun. Jadi jangan pelit untuk tersenyum. Percayalah, jikalau kita senyum, senyum itu akan menular ke saudara-saudara kita dan menyebarkan energi-energi yang positif. Tabasumuka fi wajhil akhi laka sodako. Senyum untuk saudaramu adalah sodako bagimu. Begitulah menurut hadis riwayat Tirmizi. Kemarahan itu datangnya dari setan, sedangkan setan itu terbuat dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Jadi kalau kita sedang marah, segeralah berwudu. Aristoteles mengatakan siapapun bisa marah. Marah itu mudah, tetapi pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, dengan tujuan benar, dan dengan cara baik, bukanlah hal yang mudah. Banyak yang bilang bahwa marah itu adalah naluri. Wajar saja jika manusia marah. Tidak mungkin manusia tidak pernah marah. Ungkapannya sangat benar, wahai saudara. Namun, marah itu ada dua macam. Yang pertama, marah pada tempatnya dan marah tidak pada tempatnya. Yang dicela itu marah tidak pada tempatnya atau marah pada tempatnya tapi melampaui batas. Jadi, kalau kita bisa menahan amarah kita yang tidak pada tempatnya, jangan sampai kelihatan di muka. Jika harus kelihatan di muka, jangan sampai lidah ini bergerak. Jika harus lidah ini berucap, jangan sampai melampaui batas. Jika harus melampaui batas, jangan sampai tangan ini bergerak. Jadi agama tidak mau kita marah tidak pada tempatnya. Boleh marah, tapi harus diukur dan ditahan dulu amarahnya. Sebenarnya pengendalian amarah itu berkaitan erat dengan pengendalian nafsu. Karena itu orang-orang bijak berkata, kalau mau marah silahkan marah,
tetapi upayakan jangan sampai kelihatan di muka. Jika kita ingin masuk surga, Nabi berkata, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Jadi kalau kita bisa menahan amarah kita, itu ganjarannya adalah surga. Ada sebuah ungkapan, jika ada orang yang memaki kamu, katakanlah padanya, jika makianmu itu benar, aku berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuniku. Jika itu tidak benar, aku berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah mengampunimu. Ketahuilah, jika ada orang yang memaki kamu, introspeksilah. Jika itu makiannya benar, maka itu pembalasan yang wajar. Jika itu tidak benar, maka itu adalah bekal yang akan kamu dapatkan nanti di surga. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan amarah, karena amarah bisa membuat perkataan dan perbuatan kita di luar kontrol yang mengakibatkan kita bertindak bodoh dan tidak berlaku adil terhadap seseorang. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Nabi yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pun pernah marah. Jadi pada saat itu Abu Bakar sedang ngobrol berduaan dengan Nabi. Kemudian datang seorang laki-laki Arab Badui di hadapan Abu Bakar dan memarah-marahi Abu Bakar, lalu mencaci maki Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun diam saja. Kemudian Nabi tersenyum. Lalu orang Arab Badui itu pun makin menjadi marahnya karena merasa diabaikan oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun diam saja. Kemudian Nabi tersenyum. Namun ketiga kalinya orang Arab Badui itu pun makin menjadi marahnya. Suara caciannya makin dahsyat. Lalu Abu Bakar pun turut berdiri dan membalas caci maki orang Badui itu. Yang terjadi berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berlari meninggalkan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun terkejut melihat Rasulullah pergi. Lalu Abu Bakar mengejar Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasul, apakah yang terjadi? Ketika orang Arab Badui itu datang padaku, engkau masih tersenyum. Tetapi tiba-tiba engkau lari daripadaku. Kenapa, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika engkau pertama dicaci, engkau diam saja. Aku melihat banyak malaikat yang turun dari langit, berada di sisimu dan mendoakanmu. Ketika kedua kali engkau dicaci, engkau diam saja. Aku melihat semakin banyak malaikat yang turun dari langit dan mendoakanmu. Namun ketika engkau berdiri dan membalas cacian orang Arab Badui itu, aku melihat malaikat-malaikat itu pergi dan meninggalkanmu, lalu iblislah yang datang di sisimu. Makanya aku tidak mau dekat-dekat dengan iblis tersebut. Jadi aku berlari daripadamu." Sahabatku tercinta, jadi ketika ada orang yang marah-marah pada kita, kita tidak membalasnya, maka malaikat turun di hadapan kita dan mendoakan kita. Tapi jika ada orang yang marah-marah pada kita, kita membalasnya marahan itu, iblislah yang turun di hadapan kita. Sahabatku tercinta, mari kita terapkan ini ketika kita sedang marah. Yang pertama, kita ucapkan istighfar, memohon lindungan kepada Allah, semoga dijauhkan dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika iyahdurun. Ya Allah, aku memohon perlindungan dari setan. Ya Allah, jangan sampai dia menguasai jiwaku. Jika belum reda, kata Nabi, duduklah. Jika duduk belum selesai, maka berbaringlah, pikirkan dan tenangkan dulu. Jika masih belum tenang, berwudulah, karena api hanya bisa dipadamkan oleh air. Jika masih belum mempan, pikirkan, ketika kita sedang marah, tidak bisa mengontrol emosi, kita berbuat maksiat, lalu kita wafat. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya yang masih hidup agar banyak berbuat baik. Intinya, jika kita tidak bisa mengontrol emosi, berbuat maksiat, lalu kita akan wafat. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan saya tentang cara mengendalikan amarah dalam Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa membeli kacamata. Jangan lama-lama ngelihatin saya, nanti takutnya jatuh cinta. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Sebab saya hanya mahasiswi yang mencari ilmu hakiki dan mencari pria sejati. Bintang bersinar di waktu malam, begitu indah, Masya Allah. Terimalah salam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.